Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Abdul Iman. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan problematika kontemporer 1 tentang hak asasi manusia dan juga gender. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia berakar pada pemuliaan manusia yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 70 dan pemeliharaan 5 kebutuhan esensial al-daruriyat al-khams: agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Dan prinsip ini bersumber dari wahyu ilahi, bersifat universal sebagai amanah khalifah dan dibatasi syariat untuk kemaslahatan. Berbeda dari hak asasi manusia barat yang bergantung kesepakatan sosial. Dan negara wajib melindungi hak-hak ini demi rahmatan lil alamin. Dan problematika kontemporer tentang hak asasi manusia. Problematika hak asasi manusia kontemporer di Indonesia meliputi serangan masif terhadap pembela hak asasi manusia, pelanggaran struktural seperti penyiksaan, pembunuhan aparat, serta konflik PSN seperti Rampang. Isu lain mencakup impunitas kasus Barat, resepsi aksi sipil Indonesia atau disebut dengan Indonesia Gelap, dan militerisasi proyek nasional. Pemerintahan baru dinilai mundur dengan tuntutan reformasi kelembagaan mendesak. Dan pengertian gender dan perspektif Islam. Gender adalah perbedaan peran sosial budaya antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dari seks biologis. Dalam Islam, keduanya serta martabat terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan peran saling melengkapi demi keadilan fitrah, bukan kesamaan mutlak. Prinsip ini tolak diskriminasi, patriarki, dan eksperimen gender barat. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang problematika kontemporer gender. Problematika kontemporer gender di Indonesia mencakup kesenjangan yang masih tinggi dengan peringkat 97 dari 148 negara dalam Global Gender Gap Report 2025 dengan skor 69,2%, terutama di partisipasi ekonomi dan politik meski pendidikan serta kesehatan membaik. Yang kedua, kekerasan berbasis gender masif, di mana 1 dari 4 perempuan masih 15-64 tahun pernah alami kekerasan fisik atau seksual, atau disebut juga dengan ESPA HPN 2024, termasuk KPGO yang menyangka di femisida. Isu utama kekerasan online dan digital atau KPBO mengkhawatirkan tuntutan ruang aman teknologi. Terus akses kesehatan dan ekonomi GDI 0,94 di bawah standar global, hambat pemberdayaan perempuan. Terus representasi politik mundur di posisi menteri meski kemajuan jangka panjang. Proses indeks ketimpaan gender turun ke 0,4021, tapi butuh komitmen negara atasi diskriminasi struktural. Dan juga respon solusi Islam kontemporer terhadap problematika gender. Islam menawarkan solusi kontemporer terhadap problematika gender seperti kekerasan dan kesenjangan melalui bimbingan konseling Islami yang menerapkan kesetaraan. Yang kedua, pendekatan ini mencakup pemberdayaan ekonomi perempuan. Dua yaitu strategi utama konseling keluarga, pendidikan dan pencegahan, dan juga pemberdayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.